Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Alhamdulillah. Ibu, Ah, baik Bu, Alhamdulillah sehat semua ya. sehat, sehat Alhamdulillah. Bu, Belum ya sarapan, Guru. Bu. Loh, kok belum sarapan nih? Gimana sudah jam segini loh belum sarapan? Ya, baik. Lagi lembur. Wah, lembur. Ya, silakan ketua kelas Mas Sofa ya, silakan dipimpin untuk berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa bersama ya. Dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Sofa sudah memimpin kelasnya dengan baik. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran hari ini saya akan bumi absen dulu, oke? Absennya Ye, dengan menyebutkan jumlah sholat yang kalian kerjakan kemarin. Nah, jadi kemarin sholatnya bolong apa tidak? Ayo. Nah, tidak. Alhamdulillah kalau tidak ya. Saya panggil satu-satu dengan menyebutkan jumlah sholat yang kalian kerjakan kemarin, nggih. Mas Redika, kemarin Ibu, berapa sholatnya? 4 rakaat, Bu. Loh, kok 4 itu? Yang satu kemana? Bangkong, Bu. Eh, Waduh, ini kok bangkong. Lek putrane bumi tak grujuki iki lek bangkong iki. Ya, selanjutnya Mbak Winarse berapa kemarin sholatnya? 4 juga Bu, soalnya kemarin ikut karnaval. Terus sholat asarnya bolong. Astagfirullahaladzim, kok Aduh. bolong-bolong ini gimana ini? Ya Allah. Duh, meskipun nih ikut karnaval ya sholatnya tetap dijaga atau jangan sampai bolong. Ya. Oke Bu, Ya. ya Bu. Mas Sofa selanjutnya. Alhamdulillah, Bu. Masih 5 waktu. Alhamdulillah. Nah ini perlu dicontoh ini, Ye, ya. Alhamdulillah. Nah, Meskipun agak yang mepet, Bu, itu soalnya ya, ya. Tapi asarnya mepet kok, karena ikut pawai juga, oh itu jadi kok juga. mepet Iya. juga. Tapi yang penting sholatnya tetap dijaga biar tidak Nggih, bolong-bolong. Selanjutnya, nggih. Mbak Siti berapa kemarin sholatnya? 4 Bu Guru. Aduh, nah ini juga 4 ini gimana toh? Anu Bu, sholat subuhnya apa datang bulan Bu. Oh, halangan. Halangan. Halangan ya. Nah, itulah istimewanya perempuan ini tuh ada bonusnya kalau sholat itu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang masih bolong-bolong ya, Mas Redika, Mbak Winasi, tolong sholatnya lain kali dijaga meskipun ada kegiatan, mungkin main Oke Bu. ke rumah siapa gitu ya, tetap Ya, sholatnya dijaga. Ya, baik. Selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang sholat dan zikir ya. Tentang sholat dan zikir. Kira-kira kalau sudah melaksanakan sholat itu perasaannya gimana? Coba Mbak Siti gimana? Kalau sudah merasakan setelah sholat itu rasanya gimana? Kalau sudah selesai sholat. Tenang Bu Guru. Kenapa kok senang? Rasanya tenang Oh Bu setelah tenang. sholat. Oh iya rasanya tenang. Kalau Mas Redika gimana? Kalau setelah sholat gitu? rasanya tenang, Oh, tenang, adem-adem, adem, ya. Tapi kalau ndak sholat perasaannya gimana? Kan bolong tadi, bolong satu. buta. Nggak Dia tenang Bu. ndak Nggak tenang bisa ya. ndongakne bapakku Bu. Oh, malah gitu, iya, iya, iya benar, semuanya benar. Nah, jadi kalau sudah merasakan sholat itu semua urusan bisa dikerjakan dengan tenang ya. Nah, Iya Bu. betul.
Ya, baik. Setelah itu silakan menjawab pertanyaan. Nanti saya kasih link Google Form ya. Sebentar. Oke, Bu Guru. Linknya saya kirim lewat chat. Linknya saya kirim lewat chat ya. Nanti silakan diisi, jawab sejujur-jujurnya. Nah, itu sudah muncul. Silakan diisi. 3 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ya, paling tidak ada 3 menit. Kalau sudah, bisa dibuka ya linknya. Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. ampun, Belum, Bu. belum ya, belum ya. Sudah masuk 1 orang, 2, Ampun, Bu Guru. ye. Teman semua ya? Sudah. Sudah? Belum. Ye. Mas Redika, sampun? Kirim, Bu. Oh, dereng. Ye. Oh, ada yang baru masuk. Mbak Marifah, kok terlambat? Dari mana Mbak Marifah? Iya, Bu. Maaf. Dari mana? Kok baru Oke. gabung? Dari kamar kecil, Bu. Dari Oh, belakang. dari belakang. Ya, langsung saja mengisi Google Form yang ada di kolom chat ya. Masih terlihat kan? Oh, enggak, Bu. Sebentar. Ya, sedang ya. Baik, sepertinya sudah mengisi semuanya. Selanjutnya izin share PowerPoint ya. Ya, share dulu. Sudah nampak? Oh, ya. Sampun kelihatan? Sudah? Dereng, Bu Guru. Neng. Dereng? Sudah. Ampun. Oh, Oh, sampun. Sampun, oh, Bu sampun. Guru. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami bagaimana sholat dapat menjaga diri dari keburukan. Kemudian, yang kedua, mampu menjelaskan hubungan antara sholat dan perlindungan dari perilaku negatif. Kemudian, yang terakhir yaitu
Umi berharap kalian bisa mempraktekkan dan menunjukkan manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari melalui proyek. Nah, kita akan masuk ke materi. Nah, ini definisi sholat. Sebenarnya sholat itu apa toh? Nah, sholat itu adalah salah satu ibadah. Jadi sholat itu salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Allah. Jadi sholat itu intinya adalah salah satu kegiatan ibadah kita yang dimana kita bisa curhat. Nah, bisa curhat. Curhatnya kepada siapa? Curhatnya kepada Allah. Jadi kalau ada masalah apapun bisa curhat dengan Allah melalui ibadah sholat. Nah, hukumnya bagaimana sholat itu? Hukumnya itu adalah wajib. Jadi sholat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah balik. Sudah balik ya semuanya? Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Mayoritas sudah Sudah. balik. Nah, berikut adalah dalil nakli. Dalil nakli itu adalah bisa berupa ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Jadi dalil nakli itu bisa berupa ayat Al-Quran. Nah, kalau dalil nakli mengenai sholat, nah ini ditampilkan salah satunya yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, coba Mbak Winarse, coba ini dibaca ayatnya. Kelihatan ya? Kelihatan jelas kan? Bu, Oh ya, kelihatan, Bu. ya. Lagi Coba. halangan enggak apa-apa, Bu, membaca. Kan tadi yang halangan Bu Siti. Bu Winarsi enggak bilang halangan tadi Mbak Winarsi. Ya, hari ini kan halangan, Bu, saya. Ya, ganti aja kalau gitu kalau mak halangan. Coba Mas Sofa, baca Mas Sofa ayatnya. Mas Sofa masih ada kan? Oh iya, Oke, Ye. silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ya, terima kasih Mas Sofa sudah bagus sekali. Lancar, jelas. Nah, bagus sekali pembacaannya. Terima kasih. Nah, di Ye. surat Al-Ankabut ayat 45 ini artinya yaitu bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan dirikanlah sholat. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini sudah terlihat kan bahwa ini sudah diperintahkan. Dirikanlah sholatnya. Jadi tadi yang masih bolong-bolong tadi ya, diingatkan kembali dengan ayat ini gitu. Jadi dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah dalil nakli tentang sholat. Selanjutnya rukun sholat. Nah, rukun sholat itu rukun itu apa toh? Rukun itu adalah tata cara, jadi urut-urutan, tata caranya sholat, urut-urutannya sholat. Nah, jadi yang pertama ada niat, kemudian berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Ya duduk. Kalau tidak mampu duduk bagaimana? Ya berbaring. Kalau berbaring, berbaring tidak kuat, sudah lemas, nah, ya, tangannya tidak bisa digerakkan. Nah, itu bagaimana ya? Bisa dengan isyarat. Jadi kalau sudah sakit parah, ya, meskipun masih bisa apa? Bisa membedakan warna, masih bisa melihat dan bisa membedakan warna itu masih bisa dengan isyarat, meskipun tangannya dan kakinya tidak bisa digerakkan. Nah, rukun selanjutnya adalah takbiratul
ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, selanjutnya rukuk dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu dengan sabar, tenang, tidak tergesa-gesa. Itu tumak ninah. Kemudian iktidal, iktidal setelah rukuk. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Selanjutnya duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah juga. Kemudian membaca tasyahud akhir. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian setelah itu salam dan terakhir adalah tertib. Jadi tertib ini harus urut. Ya. Tidak boleh ini pelencang-pelencong. Nah, setelah berdiri, setelah takbiratul ihram kok tiba-tiba sujud itu kan ya salah. Tidak Itu boleh. biasanya Pak anu loh Pak. Predika itu loh Bu, rame sendiri kalau sholat itu suka nyenggol-nyenggol temannya itu Oh biasanya. gitu ya. Oh perlu diingatkan kembali nih Pak Mas Redika ya. Diingatkan kembali. Jadi kalau sholat itu tidak boleh senggol-senggol itu nanti bisa tidak sah sholatnya, gitu ya. Nah setelah ini apa? Setelah mengetahui rukun sholat, nah ini syarat sah. Nah, kalau sudah, jadi syarat sah itu adalah dimana kalau eh, syarat ini harus dipenuhi. Kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, berarti sholatnya tidak sah. Jadi yang pertama adalah beragama Islam. Yang tidak beragama Islam bagaimana? Boleh sholat apa enggak? Tidak. Nah, tidak ya. Kemudian ya setelah kalau sudah beragama Islam, kemudian yang balik dan berakal sehat. Balik tapi tidak berakal sehat, contohnya apa? Kira-kira? Or Gila, Bu. Orgil ya. Berarti ODGJ. oh ya, berarti yang tidak sholat itu apa? Gila, Bu, berarti kalau enggak sholat. Bukan saya loh ya yang bilang. Nah, jadi syarat sahnya harus balik dan berakal sehat. Nah, misalkan kalau kakeknya itu sudah pikun, boleh enggak sholat? Kakeknya atau neneknya punya penyakit pikun atau penyakit apa itu namanya? Alzheimer ya. Ya, itu Alzheimer itu kan penyakit Hilang hilang ingatan ya. hilang Oke. ingatan. Ya, itu Sudah kira-kira tidak wajib, Bu. tidak wajib. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah suci dari hadas besar, hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kemudian menutup aurat, mengetahui waktu sholat, menghadap kiblat. Kiblatnya umat muslim kemana? Ka'bah. Oh iya, Ka'bah. Betul. Oh ya. Kemudian niat sholat. Nah, selanjutnya, sholat dan perlindungan diri. Hubungannya apa toh sholat dan Bu, perlindungan? mau tanya dulu. Oh iya ya silakan. Doa iftitah tadi masuk di mana ya, Bu? Tadi kok belum ada. Doa iftitah. Nah, doa iftitah itu eh, setelah takbiratul ihram, tapi Ih, tidak wih. tidak termasuk rukun. Aduh, tidak termasuk Iya, rukun sholat. terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Ada yang bertanya lagi? Sudah. Oh sudah ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Sholat dan perlindungan diri hubungannya apa? Nah ini. Jadi sholat itu bisa sebagai bentuk ibadah dan kepatuhan. Patuh kepada siapa? Patuh kepada Allah. pada Allah, Bu. Allah. Nah itu. Kemudian kalau kita patuh kepada Allah itu kira-kira Allah suka nggak dengan kita? Suka. Sayang, Sayang. sayang kan? Suka sayang loh. Makhlukku kok rajinin sholat ibadah. Nah, kan seperti itu kan akhirnya sayang tadi rasa sayang. Jadi kalau sudah sayang itu pasti akan dilindungi. Seperti halnya kalian punya mungkin tempat pensil baru ya.
itu mau mengeluarkan ballpoint dari tempat pensilnya baru itu aja kan pasti pelan-pelan eman-eman gitu kan. Jadi seperti itu ibaratnya. Jadi kalau kita ya sholat dengan tertib dan khusyuk, tenang, nah itu nanti insya Allah Allah juga sayang kepada kita. Nanti kalau sayang, insya Allah juga akan dilindungi dari keburukan. Nah, kemudian sholat sebagai koneksi spiritual. Koneksi spiritual itu apa ya? Seperti tadi kita curhat kepada Allah. Nah, itu. Kalau kita curhat kepada Allah kan berarti kita bergantung kepada Allah kan. Jadi itu juga termasuk bentuk perlindungan diri juga. Selanjutnya, nah ini hikmahnya dan manfaatnya kalau kita sholat. Yang pertama apa? Peningkatan kewaspadaan spiritual ini. Sholat membantu meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah dan mengingatkan seseorang untuk selalu bertindak dengan baik. Kemudian yang ketiga, penenangan jiwa. Sholat memberikan ketenangan dan membantu mengurangi stres ya dan kecemasan. Jadi kalau kalian sedang susah mengerjakan PR gitu ya, soalnya sulit-sulit apalagi soal matematika ya kan. Nah, itu nanti coba ditaruh aja, soalnya ditaruh, kemudian mungkin pas waktunya sholat isya gitu kan, ya, ditaruh aja. Mungkin kalian kan belajarnya setelah maghrib ya, setelah sholat maghrib itu belajar mengerjakan PR. Nah, kebetulan PR-nya matematika dan soalnya sulit kebetulan. Nah, itu nanti taruh aja kalau sudah masuk sholat. Waktu ngisa ya ditaruh saja. Terus kemudian insya Allah nanti setelah sholat dapat inspirasi jawaban. Nanti. Biasanya seperti itu. Nah, Tapi kemudian kadang malah teringat loh Bu, kalau pas sholat itu teringat PR terus. sering PR terus ya, saking susahnya. Iya. Berarti enggak khusyuk sholatnya itu. Ya. Duh. Ya. Jadi ya usahakan lah, kan ditinggal dulu, jangan jangan sek engkau ya lah gitu. Lanjut, hikmah yang ketiga adalah disiplin dan konsistensi. Jadi kalau sudah masuk waktunya, sudah adzan berkumandang, sebaiknya apapun pekerjaan, nanti kegiatan, ketika kamu bermain pun ya, dimain di rumahnya teman pun, eh, apa, ya, ditinggal dulu. Kalau sudah masuk adzan berkumandang itu ya langsung sebaiknya langsung mengambil air wudhu kemudian sholat itu. Nah, nanti untuk melatih disiplin kalian. Nah, selanjutnya dampak sholat terhadap perilaku sehari-hari. Nah, jadi kalau kamu rajin sholat, ya, sholatnya benar, dampaknya ini menjaga dari perbuatan buruk. Karena apa? Sholat yang dilakukan dengan khusyuk membantu seseorang untuk menghindari perilaku buruk dan menjaga diri dari godaan. Nah, kemudian mengontrol emosi ini juga seperti itu. Dampaknya sholat ini bisa mengontrol emosi, tidak gampang marah. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu. Terima kasih. Itu ya materi kita hari ini. Nah, baik. Selanjutnya, ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Kita lanjut, Ge. Ya, Ibu. Ibu. Ge. Selanjutnya, Bu Umi akan membagi kelompok ya, sesuai dengan tadi. Baik, untuk kelompok satu itu, nah, ada berapa ini? Oh ya, sebentar. Untuk kelompok satu, Mas Sofa dan Mbak Winarse. Kelompok 2, Mas Redika, Mbak Siti Nurjana, dan Mbak Siti Makrifah, Mbak. Ya, itu. Jadi saya bagi 2 kelompok. Untuk kelompoknya Mas Sofa dan Mbak Winarse, tugasnya adalah
Bentar, saya share screen lagi. Bentar ya. Sudah kelihatan, ya? Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ampun, Bu Guru. Nah, untuk Mbak Sofa Mbak sampean. Mas Sofa dan Mbak Winarse, maaf. Ini tugasnya ya. Jadi nanti simulasikan lengkap gerakan sholat dengan cermat dan sesuai tata cara yang benar. Setelah simulasi, diskusikan makna dari setiap gerakan sholat. Setiap anggota kelompok dapat menyumbangkan pendapat tentang makna yang mereka ketahui atau yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian kalau sudah selesai, dipresentasikan hasil diskusi. Ini ya instruksinya. Ya, nanti silakan didiskusikan. Jadi setiap gerakan itu maknanya apa gitu loh. Maksudnya ini seperti itu. Misalkan takbiratul ihram. Nah, gerakan takbiratul ihram itu kan mengangkat tangan seperti ini ya. Angkat tangan seperti ini. Jadi menghadap gitu. Jadi kayak angkat tangan. Kalau ditembak itu kan angkat tangan gitu kan ya. Jadi kalau sholat itu kan takbiratul ihram kan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, itu maksudnya itu apa gitu. Bisa dipahami ya? Eh, Mas Sofa dan Mbak Binasih itu kelompok ini misalnya. Kemudian untuk kelompok kedua tadi Mas Redika dan Mbak Siti ini tugasnya. Jadi silakan menonton video ya yang telah disediakan mengenai sholat dan dampaknya terhadap keburukan. Nah, videonya dapat dilihat di YouTube channelnya Bu Umi. Ya. Jangan lupa di subscribe. Ya, di YouTube-nya di channel YouTube-nya Bu Umi nanti silakan dilihat ya. Kemudian kalau sudah dilihat silakan berdiskusi. Kalau sudah berdiskusi tentang isinya itu tentang apa maknanya video itu, kemudian kalau sudah silakan membuat poster. Ya, ini silakan membuat poster yang menggambarkan bagaimana sholat dapat membantu menjaga diri dari keburukan. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan seperti itu. Silakan nanti mungkin yang ini bolehlah browsing-browsing untuk mencari inspirasi, ya. Nah itu. Silakan dikerjakan. Kita kasih waktu berapa menit? Kesepakatan berapa? 10 menit cukup? Atau 15. 15? Oh ya, 15 menit ya. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan tugas kelompoknya tadi. Nanti salah satu mungkin bisa mempresentasikan hasilnya, ya. Bisa dipresentasikan. Baik, terima kasih ya untuk presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Bagus sekali hasilnya. Kemudian jadi pembelajaran kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi sholat itu sebaiknya ya kalau bisa ya jangan sampai bolong-bolong. Karena apa? Karena kan sholat itu kan sebagai komunikasi, bentuk komunikasi kita kepada Allah. Jadi kalau bisa jangan sampai terhenti. Karena kalau sampai terhenti ya itu siapa tahu dengan kita terus komunikasi dengan Allah, siapa tahu kita dapat perlindungan dari Allah juga. Seperti itu. Baik, terima kasih. Hebat sekali. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Ya, silakan dipersiapkan, silakan belajar di rumah. Nah, silakan mungkin dibaca-baca, cari browsing-browsing tentang dinasti Abbasiyah. Ya, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila Bu Umi hari ini banyak kekurangan, Bu Umi mohon minta maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum. Kita tutup doa dulu dengan bacaan hamdalah. Mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.